Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hoirunisa Intan Pahlevi, NIM 1810321005. Mahasiswi dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis dari Universitas Muhammadiyah Jember. Saya di sini akan menyampaikan hasil resum saya dalam mengikuti acara webinar yaitu yang berjudul Agroinovasi Era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Smart Farming Precision Agriculture 4.0 yang disampaikan oleh Dr. Insinyur Muhammad Hasmi, DSS. Revolusi Industri 4.0 dari beberapa fase, yaitu fase yang pertama adanya mekanisme massal, fase yang kedua terjadinya produksi massal, fase yang ketiga mulai mengembangkan teknologi komputer dan otomatisasi, dan yang fase keempat yaitu berkembang lebih baik dalam sistem fisik siber. Terdapat prinsip perancangan dalam revolusi industri 4.0 yaitu interoperabilitas, transparansi, bantuan teknis, dan keputusan mandiri. Inovasi sendiri memiliki beberapa ruang lingkup, yaitu yang pertama kelembagaan, yang kedua sistem sosial, yang ketiga teknologi, yang keempat proses, yang kelima produk, yang keenam pasar dan pemasaran. Pengertian inovasi. Inovasi adalah perubahan pengetahuan menjadi suatu investasi, sedangkan research atau penelitian yaitu mengubah investasi menjadi pengetahuan. Perkembangan teknologi pertanian yaitu dimulai dari pertanian yang sederhana, lalu mulai tergantikan dengan mesin, setelah itu berkembang lagi dengan disebut sebagai smart farming atau mesin yang dikonektivitaskan dengan internet dan kecerdasan buatan. Smart farming atau pertanian pintar penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat, teknologi, dan handphone dalam mengumpulkan informasi yaitu seperti status hara, udara, kondisi, cuaca, dan lainnya yang diperoleh dari perangkat yang ditanamkan pada lahan pertanian atau lapang. Precision agriculture atau pertanian presisi lebih kepada penggunaan input, yaitu seperti benih, pestisida, pupuk, dan lainnya, sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya, karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo. Dalam menghadapi era demografi di mana generasi non-produktif lebih besar dari jumlah yang produktif, sementara kondisi petani di Indonesia semakin terpuruk dan program pemerintah untuk kedaulatan pangan sulit untuk dicapai. Maraknya impor yang dilakukan pemerintah berakibat semakin terpuruknya petani Indonesia karena persaingan harga dan menyangkut kualitas bahan yang mengalami perbedaan menyolok. Impor juga akan mengurangi devisa negara dan impor akan sangat mengganggu kedaulatan pangan suatu bangsa serta akan mengalami ketergantungan pada negara lain sehingga negara lain secara politis akan menekan negara importir. Manajemen pengolahan lahan. Manajemen pengolahan tanah yaitu dengan cara yang pertama pengolahan lahan dengan cara dibajak, dicangkul untuk mengubah struktur tanah. Yang kedua, dengan dilakukannya sanitasi lahan, yaitu menggunakan agen hayati, sesuatu bahan yang bersifat sebagai insektisida, bakterisida, virusida, fungisida, dan nematoda. Yang ketiga, penanaman bakteri dengan menyebarkan pupuk kandang yang sudah difermentasikan. Yang keempat, drainase dan irigasi yang baik. Dengan adanya drainase yang baik, maka akan membantu dalam menutrisi tanaman. Lalu, dengan cara memberikan edukasi ataupun pendidikan pada petani untuk merubah pola pikir agar penerapan smart farming bisa diterapkan dan juga dilakukan, sedikit perubahan akan mendapatkan produktivitas yang meningkat. Penerapan smart farming di era 4.0 tidak bisa sekaligus dilaksanakan,
karena harus dikaitkan dengan kemampuan petani atau kemampuan daerahnya. Dengan ditingkatkan produktivitasnya, petani baru mampu menggunakan teknologi terbaru tersebut. Juga diperlukan kerjasama dari stakeholder, pemerintah, swasta. Dari pemerintah sendiri untuk menghasilkan SDM, dan untuk dari swasta sendiri untuk menghasilkan SDM petani yang unggul. Sebagai penerus bangsa, kita harus bisa meningkatkan SDM dengan cara berwirausaha, sehingga membantu produktivitas dan produksi petani untuk memperkuat ketahanan pangan dan menerapkan pertanian yang ramah lingkungan. Demikian hasil resum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.